Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memulai pada PFPK online pada hari ini. Mari kita menyanyikan segala puji syukur. Lanjut ke firman, kita nyanyikan karya terbesar. Kasih yang terindah, kasih yang dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihmu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
sepanjang waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Teman kita, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Bapa. Kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah walaupun lewat online Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah Pak Pujo yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Ibadah kita di pagi hari ini, firman Tuhan mengambil satu tema, membangun ketaatan di atas kasih. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ada satu dasar kebenaran firman Tuhan yang bisa kita jadikan satu dasar, dan pagi hari ini juga merupakan satu rangkaian Pekan Pentakosta juga. Nanti kita boleh belajar sedikit bagaimana peran Roh Kudus, dan salah satunya adalah menjadikan kita, memampukan kita untuk taat menjalankan perintah Tuhan. Kita lihat Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Begini firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Pelajaran kita di pagi hari ini, sebelum lebih lanjut lagi, ada satu ilustrasi yang menarik yang sering kami lakukan, sering kami kerjakan sesuai dengan pekerjaan saya, profesi saya, yaitu ahli bangunan. Nah, di dalam bangunan itu ada sesuatu yang kelihatan, ada sesuatu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu posisi di bawah, sedangkan yang kelihatan itu posisi di atas tanah. Jadi sebuah bangunan, katakanlah gedung lantai 1, 2, atau 3 gitu. Nah, supaya bangunan itu tidak roboh, supaya bangunan itu tidak ambruk, maka harus ditopang dengan yang namanya pondasi yang kuat. Nah, itu juga yang harus kita lakukan, itu juga yang harus kita sadari.
ketika kita menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di situ katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Artinya apa? Ketaatan di dalam menjalankan perintah Tuhan itu harus ada dasarnya, harus ada pondasinya, yaitu mengasihi Tuhan. Dan itu perlu kita tanyakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Jika kita tidak taat selama ini apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu tidak kita kerjakan dengan satu ketaatan yang penuh, ada kemungkinan di dalam diri kita itu tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Pondasi mengasihi Tuhan itu rapuh, sehingga ketaatan kita di dalam menjalankan perintah Tuhan itu ya tidak berlangsung lama. Jadi karena kita tidak mengasihi Tuhan, tidak membangun pondasi itu dengan baik, maka ketaatan kita mudah roboh. Kita seringkali tidak mau menjalankan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, tidak taat, tidak mau menjalankan perintah Tuhan, itu bisa kita simpulkan bahwa di dalam diri kita itu egois. Kita lebih mengasihi diri kita sendiri, kita lebih mengasihi kedagingan kita, lebih mengasihi ego kita, lebih mengasihi segala perkara yang boleh saya katakan yang membuat kita itu bersenang-senang. Itu membuat diri kita itu tidak taat. Karena apa? Ya sekali lagi itu pondasi kita tidak kuat. Nah, ketaatan itu tidak bisa dipaksa. Ketaatan yang lahir dari satu keterpaksaan atau mungkin juga takut pada hukuman Tuhan, atau juga karena segala kebutuhan jasmani kita itu tercukupi, kemudian ada rasa takut kalau kita Tuhan tidak memberkati, itu sebuah ketaatan yang terpaksa, dan saya katakan pondasinya tidak kuat, dan itu akan bertahan sementara, tidak berlangsung terus menerus. Jadi sekali lagi, ketaatan menjalankan perintah Tuhan itu harus dibangun di atas hati yang mengasihi Tuhan. Itu pondasi yang paling baik. Itu pondasi yang kualitas, kalau kita bicara kualitas itu paling sempurna. Mari kita tarik satu benang merah di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan. Tentunya kita punya keluarga. Di keluarga itu punya aturan-aturan. Jadi ayah kita, ibu kita, atau mungkin kakak kita, atau mungkin kita bersama-sama di dalam keluarga itu ada aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, ketika kita ada rasa kasih, mengasihi orang tua kita, mengasihi ayah ibu kita, mengasihi kakak kita, mengasihi saudara kita, maka kita dengan senang hati, dengan sukacita, dengan sukarela, itu taat menjalankan setiap perintah yang sudah disepakati bersama. Aturan-aturan yang sudah diberikan kepada orang tua kita. Tentunya kita taati dengan baik, dengan sempurna, dan itu akan berlangsung terus gitu ya. Karena apa? Ya karena itu tadi
kita mengasihi keluarga kita. Nah, kembali yang tadi saya katakan, apa peran Roh Kudus di dalam ketaatan itu? Ayat yang 16 bagian B dikatakan, Ia, Bapa, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 yang bagian terakhir dikatakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu satu kekuatan, sesuatu hal yang memampukan kita untuk kita membuat fondasi yang benar, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita, mengasihi pemimpin kita, presiden kita, yang sudah hari-hari ini menetapkan aturan-aturan, tetapi banyak yang tidak taat. Tetapi ketika kita mengasihi orang-orang, pemimpin-pemimpin kita, maka ketaatan itu akan timbul dengan sendirinya. Dan yang menimbulkan, yang menggerakkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Jadi pagi hari ini saya mengharap kepada PRBK di Gereja Isa Al-Masih Klaten, mari kita bersama-sama hidup secara bijak. Apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang Tuhan sudah perintahkan supaya kita lakukan, mari kita kerjakan dengan taat, dengan satu pondasi, dengan satu dasar, yaitu mengasihi Tuhan. Amin. Demikian adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap untuk minggu-minggu berikutnya kita belajar bersama-sama firman Tuhan untuk lebih dalam lagi. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk hari yang indah, kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, kaum muda-Mu di Gereja Isa Al-Masih Klaten ini, yang boleh dengan setia, dengan taat, beribadah bersama-sama dengan kami, walaupun melalui live streaming. Kami yakin dan percaya karena hati mereka terpaut kepadamu, hati mereka menyembahmu, maka hadirat Tuhan ada, lawatan Tuhan ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan hamba berdoa bagi pengurus PRBK ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan menopang, menjadikan mereka mampu untuk lebih lagi hari-hari ke depan di dalam menjalankan ibadah bersama, di dalam membangun kasih bersama, dan taat menjalankan segala perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.